kita ramai begini. Baru kali ini kedatangan tamu yang ramai. Coba ini dari siapa aja nih kira-kira? Ini dari mana dan gimana perasaan ada di sini? Saya sangat bahagia bisa di sini. Excited gak kita undang? Excited dong. Excited banget ya. First time gak jadi bintang tamu? First time. Oke. Berarti kebetulan banget ya kita undang yang emang tidak biasa kita diundang gitu. Ini yang kita undang tuh yang ya udah gak sih baru banget. Terus ini juga kalian tahu gak sih kita tuh bakal mau bahas apa kali ini? Dan bisa nggak kira-kira yang Tahu berkaitan gak kakak ini tahu gak nih? Kayaknya kakak ini tahu nih. Mikir banget soalnya kayaknya tahu deh. Kira-kira apa kak? Yang berkaitan sama zaman sekarang deh. Oh, seperti teknologi ya. Oke, jadi kali ini kita bakal membahas tentang perkembangan teknologi dari zaman dulu sampai sekarang. Oke, sebelumnya kenalin dulu dong. Pasti kan teman-teman di rumah nggak ada yang kenal. Kalau kalian nggak kenal, kita juga nggak kenal kalian siapa? Jadi kenal secara resmi. Coba kenalin dulu kak. Saya Muhammad Zidan. Halo, saya Fitri Sumiati. Halo, saya Syafa Namira. Halo, saya Brandon Sananto. Oke, salam kenal semuanya. Dan selamat datang di podcast Hura. Oke, kalau kakak di sini biasa nggunain media sosial tuh apa aja sih? Paling cuma WhatsApp sama Instagram. Ada yang beda nggak? Lain-lain. TikTok juga, terus Twitter juga bisa. Oh, pakai apa? Terus sih biasanya dipakai buat di Google buat mencari untuk belajar. Belajar banget ya, Belajar. Ambis ya. Belajar apa kak? Ngomong-ngomong nih belajar apa sih kak? Ya, buat mencari materi-materi saja. Iya materi apa? Kayak materi apa Materi nih? tentang PKN. Oh, PKN. Kalau kakaknya ada yang beda? Aku paling sama secret itu juga TikTok karena coba buat reading. Oke, kira-kira dari kakak ini ngerasa gak sih perkembangan teknologi tuh melesat banget dari zaman dulu sampai zaman sekarang? Kayak sekarang tuh kan dulu kan kalau misalnya kita mau hubungin saudara jauh, teman yang jauh tuh kita cuma bisa pakai surat. Terus itu juga lama banget nggak sih nyampainya. Terus sekarang udah berkembang banget nih, jadi kita bisa lewat WhatsApp, terus bisa lewat apa lagi kak? lewat IG juga bisa. Twitter juga bisa nggak sih? Ya, apalagi Twitter tuh manifest banget, biasa iya. rame banget. Terus kita juga bisa nyari temen dari luar. Dari game nggak sih? Iya, ada yang main game nggak? Wih, banyak. Apa tuh? Banyak yang skill dong. Itu game online-nya yang seperti ML, kita bisa berbincang-bincang, ngomong dan bertukar nomor HP gitu bisa. Selain ML ada main game yang lain nggak? Seperti game Free Fire juga. Jago kan main Free Fire? Jago lumayan. Kak. Oke, langsung saja ke inti dari podcast kita hari ini. Jadi, kita bakal ngobrol selalu soal perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan gimana memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teknologi komunikasi itu udah berkembang jauh banget. Nah, buat ngebuka obrolan ini, aku mau ajak Faiha buat cerita sedikit soal sejarah awal komunikasi. Gimana Faiha? Ya jadi kan kalau dari zaman dulu banget nih kita kan cuma pakai surat atau misalkan pakai ini nggak sih kalau di film-film tuh burung merpati Iya, yang buat betul. ngirim suratnya. Terus sekarang tuh kita udah bisa pakai apa ya? HP, bisa pakai radio, bisa pakai WhatsApp. Terus pokoknya berkembangnya tuh kayak pesat banget lah. Nah, bener banget loh. Jadi kan kalau sekarang tuh teknologi udah berkembang banget ya. Contohnya tuh kayak ada televisi, radio. Terus kita tuh kalau ngedengerin berita atau kita dapat berita tuh bisa juga melalui radio sama televisi. Tapi kalau televisi kan bergambar gitu kan, layarnya gede. Nggak usah dari televisi juga bisa nggak sih dari HP sekarang? Iya, benar. Tapi HP kan udah bisa dibawa kemana-mana. Tuh, setuju banget. Internet itu game changer. Kita bisa
main sosial media, ngirim email, video call, bahkan berbagi info lewat media sosial. Benar banget tuh. Belum lagi ada aplikasi kayak WhatsApp, Telegram, dan yang bikin komunikasi jadi lebih mudah. Nah, apalagi sekarang dengan adanya HP, semua teknologi tadi sudah ada dalam satu alat kecil di tangan kita untuk belajar, kerja, ataupun ketemu orang bisa dilakukan dari rumah. Cuman dengan HP jadi gak ada lagi alasan ribet untuk apa-apa gitu. Iya, dan media sosial dulu sekarang juga jadi bagian penting dalam kehidupan kita. Ada Instagram, TikTok, atau Twitter buat berbagi cerita, opini, atau sekedar hiburan. Selain itu, media sosial juga membuka peluang buat kenalan sama orang baru atau bahkan membangun networking. Tapi ya, kayak salah satunya itu juga soal privasi. Kita tuh sering banget di sosial media tuh kayak suka mengobarkan identitas kita di aplikasi yang belum aman. Jadi tuh juga harus hati-hati biar nggak masuk ke masalah besar. Nah itu dia Syafa, makanya penting banget buat kita sadar dan bijak dalam memakai teknologi komunikasi ini. Misalnya menggunakan fitur privasi di media sosial dan selalu hati-hati sebelum membagikan informasi. Selain sama yang disebutin Kanisa juga, komunikasi itu sangat efektif di era digital ini. Terutama kan kita sekarang kalau misalkan mau kerja, mau belajar jarak jauh kan jadi gampang ya, bisa lewat Zoom, lewat Google Meet, atau misalkan sekarang mau ngirim lamaran kerja atau surat kan bisa lewat email ya. Iya. Ya benar. Kalau misalkan nggak ada itu semua kan kita jadi nggak produktif nggak sih? Betul. Setuju. Nah, satu hal yang menurut aku paling wajib sih, kayak kita tuh harus banget bisa ngelacak kalau misalnya itu tuh bener-bener hoax atau enggak. Iya. Karena rawan banget kan sekarang di media sosial tuh kesebar berita hoax dikit-dikit pasti ada hoax. Nah, itu tuh gimana sih cara kita nyangkal itu semua gitu? Karena kasihan banget kalau misalnya orang-orang gampang ketipu sama berita hoax, terus mereka malah ya udah mereka menyerap Jadi percaya. menyerap berita itu sendiri. Jangan lupa soal etika. Kadang karena dunia digital, kita suka lupa kalau di balik layar ada manusia lain. Jadi tetap jaga sopan santun, jangan asal ngomong, dan selalu pikirkan perasaan orang lain sebelum memposting sesuatu. Nah, aku juga mau nambahin nih, kita butuh yang namanya digital detox. Apa tuh? Nah, jadi digital detox teknologi memang keren, tapi kalau terlalu sering dipakai bisa bikin kita stres ataupun burn out. Jadi sesekali perlu juga buat matiin gadget dan menikmati dunia nyata. Benar. Setuju banget, jangan sampai teknologi malah bikin kita jauh dari langsung kita. Terus kita tetap harus balance antara dunia digital dan interaksi langsung. Nah, apalagi kita juga harus tahu nih kan bahkan banyak sudah anak kecil yang main HP tuh. Nah, kita tuh harus ada fitur yang orang tua tuh bisa melacak anak-anak kayak gitu. Jadi biar saya kecil tuh gak terkena hoax-hoax yang di luar sana. Setuju banget siapa? Wah, obrolan kita kali ini seru banget. Jadi intinya teknologi komunikasi itu berkembang untuk mempermudah kita, tapi kita juga harus pintar menggunakannya supaya manfaatnya maksimal. Jadi ya, poin intinya tuh perkembangan teknologi itu juga bisa ngasih dampak positif dan dampak negatif. Tapi aku pengen minta ke kakak-kakak di sini, ada nggak yang kira-kira bisa ngasih tutorial gimana sih cara pakai teknologi itu, sosial media itu gimana? Pertama itu, menurut gue udah menginstal Zoom, itu buka Play Store dan cari Zoom Cloud Meeting dan tekan install. Terus tunggu hingga proses pemasangan selesai lalu buka aplikasi Zoom. Nah, kedua itu mendaftar akun Zoom. Yang pertama itu buka aplikasi Zoom dan pilih sign up. Masukkan alamat email, nama lengkap dan tanggal lahir. Yang ketiga, klik sign up. Lalu cek email yang digunakan untuk pendaftaran. Yang keempat, buka email dari Zoom lalu tekan active account. Terus yang kelima, buat password yang kuat dan ikuti instruksi selanjutnya hingga akun bisa dibuat. Oke, berguna banget ya informasinya. Terima kasih siapa? Informasi bermanfaat banget ya, terima kasih siapa. Oke, kalau selain Zoom, kira-kira ada nggak nih Apa Zidan mau tambahin tuh mungkin dari Instagram gitu atau Nah, jadi cara untuk Instagram itu yang pertama kita buka Play Store-nya, kita install. Nah, jadi yang ketiga itu kita buka Instagramnya, kita bikin akun, yaitu akunnya kita bikin akun sama bikin sandi. Nah, setelah bikin akun sama sandi,
Lanjut, kita tinggal klik lanjut, nanti datang IG dan ada banyak pertemanan dari saya untuk tambahan itu. Oke. Nggak kerasa ya, podcast kita hari ini sudah sampai di penghujung acara.